Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kabupaten Tulungagung dalam kesempatan ini menyampaikan mengenai Online Single Submission atau OSS, yakni Sistem Perizinan Elektronik Bidang UMKM. Jadi melalui oss.go.id di sini input NIK atau paspor direksi dan data lainnya. Data lainnya ini karena OSS ini berhubungan dengan dinas lain yaitu kantor pajak dan online dengan catatan sipil, maka setiap warga negara Indonesia yang pajaknya terlambat, tidak membayar pajak atau tidak lapor pajak selama 2 tahun terakhir atau punya tunggakan pajak, itu tidak bisa masuk ke dalam OSS. Dan juga orang atau pengurus usaha atau orang yang mendaftarkan OSS ini tidak mempunyai KTP elektronik atau KTP elektroniknya itu belum terproses atau datanya masih, misalnya dulu punya KTP 2, sekarang yang elektroniknya 1 itu belum tercatat di catatan sipil, itu tidak bisa untuk mengakses perizinan oss.go.id. Semua peserta baik dari IKM maupun UKM yang saat ini mengikuti sosialisasi, seselesainya mengikuti sosialisasi mereka bisa menindaklanjuti kepada anggota baik IKM maupun UKM yang kebetulan hari ini tidak mengikuti sosialisasi. Dengan adanya pandemi, otomatis kita mengikuti protokol kesehatan sehingga pesertanya terbatas. Namun juga dari ketiga narasumber itu nanti bisa memberikan solusi khususnya kaitannya dengan pendanaan, yang mana kita ketahui bersama dengan adanya pandemi COVID-19 ini banyak dari IKM dan UKM kita yang memprihatinkan. Semoga dengan adanya sosialisasi ini akan memberikan pencerahan, kemudahan yang kaitannya dengan baik itu pinjaman dari KUR maupun yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi. Dengan OSS, maka DPM PTSP Kabupaten Tulungagung akan memiliki database yang valid dan integritas data yang tinggi. Data perizinan akan terintegrasi dengan sejumlah sistem di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan memiliki surat keterangan data diri, sistem ini akan memudahkan pelaku usaha untuk berinvestasi. Tadi sudah disebutkan, yang pertama harus punya email. Jadi email itu untuk aktivasi, dan email ini bersifat pribadi. Jadi tidak boleh kami dari perizinan itu tidak boleh membuatkan email. Jenengan kalau tidak bisa datang ke kantor kami akan didampingi. Tetapi kalau sudah bisa di rumah, bisa diizinkan OSS-nya itu oleh anggota keluarganya, bisa putranya, bisa kakaknya, adiknya, atau suaminya, itu bisa. Jadi yang pertama harus punya email dan punya NPWP untuk usaha kecil. Kalau usaha mikro tidak perlu punya NPWP, nggak apa-apa, karena mikro itu modalnya di bawah 50 juta. Jadi untuk kepengurusan di bank, Anda harus punya SIUP dari OSS ini, bukan SIUP yang lama. Kalau SIUP yang lama dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan kopnya dinas, tetapi kalau sekarang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan kopnya itu Garuda Pancasila. Jadi setelah aktivasi email harus punya NPWP, nanti pelaku mendapatkan klik daftar di menu oss.go.id, nanti akan di email diberikan user sama passwordnya. Di sini diisikan bagian form pertama, bisa dilihat di bukletnya, itu ada KTP, NIK, email perusahaan atau email pribadi, jenis pelaku di sini ada perseorangan dan non perseorangan. Kalau non perseorangan berarti lembaga
jika usaha Anda sudah punya badan hukum seperti CV, PT, atau BUMDes, badan usaha lainnya, badan usaha milik desa, misalnya Anda sebagai pengurus menguruskan perizinannya untuk lembaga, itu di jenis perizinan nanti diisi yang sesuai dengan keinginan panjenengan. Melalui sosialisasi ini diharapkan adanya komunikasi yang baik dan pencerahan dengan memberikan informasi yang up-to-date, aktual, transparan, bijaksana, dan mendukung perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Tulung Agung, utamanya UMKM yang masih pemula. Semua pihak mendapatkan keuntungan guna menciptakan terobosan baru di masyarakat, terutama di bidang UMKM dan IKM. Kalau saya tadi dari dinas perizinannya ya Mas, karena banyak hal yang belum kami tahu, termasuk tadi dari masalah perizinan yang terkait tentang perjudian tadi. Ternyata antara pemerintah daerah dan yang dari pusat itu kan belum bisa match ya. Kalau di OSS tadi sudah tertera terkait perjudian sabung ayam, tapi kalau di Perdanya sama Perbu belum ada, kita juga belum bisa kan. Harapannya di tengah pandemi ini kita bisa mendapatkan banyak support dari pemerintah, utamanya mengenai stimulus-stimulus, mengenai pelatihan, training dan sebagainya, agar supaya kita bisa survive, sustain dan bisa growth ya, bertumbuh di tengah, walaupun di tengah badai pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi khususnya yang berada di Kabupaten Tulung Agung segera sirna dan hilang, sehingga khusus untuk IKM dan UKM yang saat ini sedang terlanda pandemi itu nanti bisa bangkit kembali. Dan dengan adanya sosialisasi ini tadi merupakan pencerahan, karena dengan adanya pinjaman lunak yang untuk memberikan perkembangan usahanya ke depan sesuai dengan harapan dari semua IKM dan UKM yang ada di Kabupaten Tulung Agung. Demikian tadi pemirsa sosialisasi kebijakan pembiayaan terhadap UMKM Kabupaten Tulung Agung. Diharapkan upaya pemerintah ini dapat dimanfaatkan maksimal oleh pelaku UKM dan IKM agar usaha yang mereka jalankan dapat terorganisir dengan baik, utamanya bagi UMKM pemula yang baru merintis. Akhirnya saya Maifeni Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Pojok Tulung Agung episode selanjutnya.